Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dengan NIM 411212057. Kelas malam Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 5 pengantar kecerdasan buatan dengan judul pengenalan objek dan lingkungan otomatis. Di sini materinya pengenalan objek dan lingkungan otomatis. Sistem komputer vision yang dikembangkan bertujuan untuk secara otomatis mengidentifikasi dan memahami objek serta lingkungan di sekitar pengguna. Teknologi ini memanfaatkan algoritma pengolahan citra dan kecerdasan buatan untuk mengenali berbagai objek, struktur, dan fitur lingkungan dengan presisi tinggi. Nah, di slide ini adalah tujuan pengenalan objek dan lingkungan otomatis. Tujuan pertama yaitu mendukung aplikasi navigasi. Mendukung aplikasi navigasi otomatis. Sistem ini memungkinkan untuk pengembangan kendaraan otonom atau sistem navigasi yang dapat menavigasi secara mandiri tanpa intervensi manusia. Dengan kemampuan untuk mendeteksi rute, penghalang, dan tanda-tanda jalan dengan akurasi tinggi, aplikasi navigasi otomatis dapat meningkatkan efisiensi perjalanan dan keselamatan pengguna jalan. Ini contohnya seperti kayak map Google Map. Contoh kedua yaitu pengawasan keamanan. Sistem ini juga digunakan untuk memantau lingkungan dengan tujuan meningkatkan keamanan dengan kemampuan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau keberadaan objek yang tidak biasa. Aplikasi pengawasan keamanan darurat dapat memberikan peringatan dini tentang potensi atau ancaman atau kejadian darurat, membantu pihak berwenang dalam mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Ini contohnya kalau tidak salah CCTV yang ada di lampu merah sepertinya. Ya, contohnya itu yang saya tahu. Lalu yang kedua, pengumpulan data untuk pemetaan lingkungan yang lebih baik. Dengan menganalisis data visual yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk kamera CCTV, drone, atau kendaraan bergerak, sistem ini dapat menghasilkan pemetaan lingkungan yang lebih detail dan akurat. Informasi ini dapat digunakan untuk perencanaan perkotaan yang lebih baik, manajemen sumber daya alam, atau penelitian ilmiah tentang perubahan lingkungan. Nah, itulah. Terus slide selanjutnya ini adalah menjelaskan manfaat pengenalan objek dan lingkungan otomatis. Yang pertama yaitu manfaatnya peningkatan efisiensi dalam transportasi. Dengan kemampuan untuk mengoptimalkan rute perjalanan dan mengidentifikasi kemacetan atau hambatan lalu lintas, sistem ini dapat membantu mengurangi waktu perjalanan dan konsumsi bahan bakar serta meningkatkan efisiensi transportasi secara keseluruhan. Manfaat kedua yaitu pemantauan lingkungan yang lebih baik. Dengan memantau lingkungan secara terus-menerus, sistem ini dapat membantu dalam mendeteksi polusi udara, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan lainnya. Informasi ini dapat digunakan untuk mengambil tindakan pencegahan atau mitigasi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan lingkungan. Slide selanjutnya, ini manfaat ketiga, pengembangan solusi cerdas untuk perencanaan kota. Dengan data yang dikumpulkan oleh sistem ini, pemerintah dan pengembang kota dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan perkotaan, termasuk pengaturan lalu lintas, lokasi infrastruktur publik atau zona hijau. Ini dapat menghasilkan perkotaan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan bagi penduduknya. Nah, selanjutnya
Di sini di slide ini kita di sini di slide ini saya akan memberikan contoh beberapa sistem penerapan pengenalan objek dan lingkungan otomatis. Ini untuk kendaraan otonom. Ini perusahaan mobil otonom menggunakan teknologi ini untuk mengembangkan mobil tanpa pengemudi. Mobil ini dilengkapi dengan kamera dan sensor yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi penghalang, pejalan kaki, dan rambu lalu lintas sehingga mereka dapat navigasi rute dengan aman dan efisiensi. Ini kendaraan otonom itu seperti Tesla, ada autopilotnya. Jadi begini, bisa mengemudi tanpa ada pengemudinya, mode autopilot. Terus yang kedua, keamanan perimeter. Perusahaan keamanan menggunakan sistem ini untuk memantau perimeter pabrik atau fasilitas penting lainnya. Sistem ini dapat mendeteksi intrusi seperti orang yang tidak berwenang memasuki area tertentu dan memberikan peringatan kepada petugas keamanan untuk mengambil tindakan yang sesuai. Ini sih keamanan perimeter untuk orang-orang pabrik ya. Ya, pokoknya itu loh, Bu. Slide selanjutnya. Sepertinya sudah habis. Cukup sekian dari presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas. Mohon maaf. Saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.